Selamat sore, saudaraku. Terima kasih Anda masih menonton tayangan kami pada hari ini. Spesial kami menghadiri acara yang luar biasa dari Gerakan Karya Justisia Indonesia, salah satu organisasi yang dimana berkumpulnya para pengacara-pengacara hebat yang akan berkontribusi untuk bangsa ini. Dan saya kira kita langsung coba bertanya-tanya langsung kepada Pak Ketua. Baik. Silakan Pak Ketua, apa yang bisa dikasih ke publik ini? Baik, bahwa secara saya garis besarnya. Garis besarnya organisasi ini sendiri adalah bernama Gerakan Karya Justisia Indonesia. Organisasi ini lahir pada tanggal 10 November 1985 bersamaan dengan Hari Pahlawan. Organisasi ini juga mempunyai 5 pilar. Pilar pertama, pembauran bangsa, intoleransi, itu dijabat oleh seorang Mayor Jenderal Polisi pensiunan TNI. Kemudian pilar kedua, bidang hukum dan HAM, itu dijabat oleh Dr. Peter Manovo, ahli hukum dari UI. Beliau fokus ke advokasi berbasis riset. Terus bidang ketiga, pilar ketiga itu bidang ekonomi. Itu dijabat oleh seorang pengusaha sukses, Saudara Max Lorenz. Kemudian pilar keempat itu di bidang pendidikan. Itu dijabat oleh Ibu Haji Ade Salama, beliau dosen, beliau advokat juga, ahli di bidang hukum perdata. Kemudian di pilar kelima itu lingkungan hidup, dijabat oleh Saudara Tommy Widiatomo. Kami juga dibantu oleh seorang sekjen, Ibu Marsha Wibisono. Beliau adalah advokat terkenal juga, corporate lawyer, punya kantor sendiri di Jakarta. Kemudian ada bendara umum Pak Saibun MBA, seorang pengusaha juga, punya 3 pabrik di Jakarta dan Surabaya. Jadi saya sampaikan bahwa GKJ ini adalah organisasi yang sudah lama dan punya sejarah. Nah, kami hadir untuk membantu masyarakat atau rakyat Indonesia, karena saya melihat bahwa sebenarnya kita yang ada di NKRI ini, Negara Kesatuan Republik ini, ada bonus demografi. Tapi pada kenyataannya kita tidak nikmati, karena yang namanya negara mempunyai bonus demografi harusnya mendapatkan sesuatu yang bisa membawa rakyatnya untuk hidup makmur atau sejahtera. Baik. Baik, Pak Ketua, ada yang menarik yang perlu kami tanyakan juga. Gerakan Karya Justisia Indonesia ini kan organisasi yang secara histori udah ada di NKRI. Dan kita lihat dalam perjalanan hukum Indonesia ini kan, kalau praktek hukum di beberapa tahun belakangan itu ya mungkin dengan modal sekarang sedikit canggih dengan teknologi dan lain segala macam, dengan gerakan-gerakan hukum yang dilakukan oleh kalangan milenial dan lain-lain segala macam itu kan, barangkali juga GKJI juga bisa seperti apa berperan dengan perubahan itu dalam hukum. Silakan. Jadi GKJ ini kan sebenarnya juga di dalamnya itu kan terdiri advokat. Nah, kata justisia sendiri itu adalah adil. Adil dan dibungkus dengan sejahtera. Jadi mendorong untuk keadilan kesejahteraan. Semangat itu yang kita usung. Nah, memang saat ini mau tidak mau kita katakan bahwa ada banyak persoalan dalam penegakan hukum di Indonesia. Terbukti secara kasat mata, termasuk hukum PUM
hukum sendiri pun bisa membungkam, ya kan, arah atau suasana demokrasi kita saat ini. Setuju ya. Ya. Makanya ya. GKJ hadir, ya mungkin dengan pusat bantuan hukumnya, ya akan mendorong itu. Tadi kan rekan-rekan sendiri sudah dengar apa yang disampaikan. Ya ini kalau mau dikatakan pendiri atau ketua dewan pendiri GKJ, ya Haji Oto Usman, mantan Menteri Kehakiman 93-98, itu jelas dan nyata kan. Nyata. Hakim jelas katanya kan. Apa arti kepanjangannya tadi ya kan. Terus ada apa lagi tuh yang saya nggak terlalu catat tadi ya. Pak Ketua, mungkin ada yang perlu kami tanyakan juga di sini. Dalam konteks melihat Indonesia belakangan ini kan banyak problem yang terjadi di sosial masyarakat yang mengancam keutuhan NKRI ya. Kita bisa ya di depan mata kita juga banyak yang suka menebar kebencian dan lain segala macam. Dan ini tentu akan sedikit memiliki dampak yang buruk terhadap Indonesia. Dan saya kira bagaimana peran organisasi ini untuk melihat fenomena sosial. Silakan. GKJ hadir. Jadi di pilar pertama itu pemboran dan intoleransi. Memang GKJ ini hadir untuk jadi perekat. Karena kami sendiri di kepengurusan DPP Dewan Pimpinan Pusat GKJI itu ada banyak macam ras, suku maupun agama. Oh, di dalam inilah yang, dari contoh yang paling kecil dalam sebuah keluarga bahwa sebenarnya Indonesia ini harus menjaga tetap utuh persatuan dan kesatuan. Makanya GKJ dengan 34 DPD yang ada itu kita mendorong itu harus tetap terjaga keutuhan. Jangan kita mau diadu domba mengatasnamakan Islam atau apa dan lainnya. Untuk itu teman-teman hadir untuk menyatukan itu nantinya. Artinya GKJI menjadi rumah bersama. Rumah bersama, dan ini contoh kecil ya bahwa di GKJ sendiri dari 37 atau 38 pengurus itu ada banyak macam, Pak. Kayak Bu Sekjen saya beda agama sama saya. Gitu loh. Bendahara umum saya juga Sekjen sama saya beda. Tapi kita tetap perbedaan satu. Itu semua ada. Perbedaan itu satu, dibungkus dengan persatuan dan kesatuan itu, dan itu termaktub di sila ketiga kan, Pancasila. Dan kami selalu akan menjaga keutuhan NKRI tersebut, hadir untuk menjaga itu. Baik saudara, luar biasa sekali kita ternyata mendapat roh dari organisasi ini, dan kita akan ikuti sejauh mana eksistensi dan pergerakan organisasi ini mengawal hukum di tanah air. Sedikit lagi saya tambahkan ya. Silakan. Dan saya selalu menekankan di setiap kesempatan mau rapat atau dialog sama teman-teman bahwa kita ini satu rumah, satu rumah kecil, satu yang kena cubit semua merasa sakitnya. Pak Ketua, mungkin ada yang menarik yang saya lupa. Banyak orang yang melihat dan seringkali persepsi orang soal hukum itu mahal. Menangani sebuah perkara itu orang selalu melihat bahwa lu duitnya berapa gitu ya. Kadang-kadang apakah dengan situasi seperti itu GKJ menjawabnya seperti apa? Itu fenomena yang ada dan itu budaya. Makanya tadi sesuai dengan arahan tadi Ketua Dewan Pendiri dan Ketua Dewan Pembina bahwa kita akan membentuk nanti suatu lembaga hukum itu merakyat. Jadi suatu lembaga hukum rakyat. Jadi bukan hal-hal yang harus ada nilai materinya terus kita bantu, tapi GKJ hadir karena gini Pak, di GKJ ini kan rata-rata advokat dan advokat ini dia pemilik kantor advokat. Kalau dari sisi bisnis jelas kita dibayar karena dan undang-undang advokat sendiri kan diatur itu mekanismenya bahwa seorang advokat itu ada fee lawyer, success fee lawyer maupun operational lawyer, dan
kami ini adalah salah satu dari penegak hukum. Trial justice system kan ada 4 penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim, dan advokat. Advokat ini yang tidak dibayar oleh negara, makanya disebut option nobil, adalah pekerjaan yang terhormat, ya kan, profesi yang mulia, gitu. Tapi insya Allah atau kita menjawab tantangan ke depan sesuai pertanyaan dari Bung Fren, bahwa GKJ hadir tidak dengan apa motif itu ya, motif itu. Tapi kalau ada yang susah, kan ada banyak advokat kami di sini. Kami pasti akan bantu. Artinya tidak ada diskriminasi karena apalagi memang orang tersebut perlu dibantu dan harus dibantu. Kemanusiaan, rakyat kecil, kemanusiaan. Kan ada 2 sebenarnya. Kalau kita tidak dapat duitnya, ya kita dapat pahalanya lah kan. Bekal untuk akhirat. Baik saudara, luar biasa Pak Ketua Umum ini memberikan pencerahan yang luar biasa untuk kita. Kita akan ikuti terus ya Pak Ketua. Baik. Mungkin ada agenda seperti apa. Pak Ketua, closing statement untuk Indonesia dalam kerangka menerapkan hukum yang seadil. Silakan. Gimana? Closing statementnya untuk Indonesia. Saya mau, jadi hukum itu sendiri kan ditegaskan bahwa harus berkeadilan ya, menegakkan kebenaran. Untuk itu, sebagaimana bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar pasal 3 kalau nggak salah ayat 1 ya, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Saya berharap ke depan benar hukum itu betul-betul menjadi panglima ya di Republik kita tercinta ini. Memang agak sulit karena sebenarnya hukum itu bisa ditegakkan atau bisa ditaati oleh rakyat atau masyarakatnya kalau rakyatnya sendiri itu udah sejahtera atau makmur. Saya rasa itu. Baik, saudara, demikian wawancara singkat kami dengan Ketua Umum GKJI Indonesia. Kita akan ikuti terus update informasi yang dilakukan organisasi ini terkait dengan bagaimana mengawal masyarakat dalam ranah hukum. Terima kasih. Terima kasih.